Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kakak asisten praktikum sekalian. Kami dari kelompok 2 ingin merepresentasikan atas hasil kerja kami untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada soal tugas bab 7, ya ini mengenai MOSFET. Untuk itu kami langsung penjelasan mengenai soal. Untuk teman-teman yang bertugas, jangan lupa untuk mengenalkan nama dan NIM-nya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya R. Heruzuno Rizky Anugrah dengan NIM 2451503001111147. Di sini saya akan menjawab untuk pertanyaan nomor satu, uh, yaitu jelaskan bagaimana cara kerja rangkaian ini saat tegangan V inputnya diberikan 5 volt dan saat V inputnya diberikan 0 volt. Baik, untuk yang pertama-tama saat V inputnya diberikan 5 volt, tegangan akan masuk ke gate dari MOSFET. Lalu karena MOSFET ini merupakan jenis N-channel enhancement MOSFET, maka dia akan mulai mengantarkan arus dari drain ke source jika tegangan gate terhadap source melebihi tegangan thresholdnya yang biasanya sekitar 2-4 volt. Dengan kata lain, saat V inputnya diberikan 5 volt, MOSFET akan berada di keadaan on, sehingga arus dapat mengalir dari V plus ke lampu, lalu ke drain dan diteruskan ke ground sehingga lampu menyala. Sebaliknya, saat V inputnya diberikan 0 volt, maka VGS-nya sama dengan 0 volt. Artinya, MOSFET tidak mendapat sinyal untuk aktif. Dalam kondisi ini, MOSFET berada di kondisi off, sehingga tidak ada aliran arus dari drain ke source dan lampu tidak mendapatkan arus atau lampu mati. Baik, untuk nomor 2 bisa dilanjut. Sebelumnya perkenalkan nama saya Anastasia Seva, NIM 2451503011111034. Di sini saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu apa fungsi dari resistorin antara VIN dan gate dan resistor FGS antara gate dan source dalam rangkaian ini. Pertama, resistorin yang terletak antara VIN dan gate MOSFET, fungsi utama dari resistor ini adalah sebagai pembatas arus masuk ke gate. Meskipun gate MOSFET bersifat seperti kapasitor dan tidak mengalirkan arus secara terus-menerus, saat VIN berubah dari 0 ke 5 volt, akan ada arus charging gate. Nah, RIN membantu menghambat lonjakan arus ini agar tidak merusak rangkaian kendali atau microcontroller yang memberikan sinyal VIN. Jadi, RIN berperan sebagai proteksi terhadap sirkuit kendali. Kedua, resistor LGS yang terletak antara gate dan source. Fungsi dari resistor ini adalah menyediakan jalur pembuangan muatan dari gate ke ground. Karena gate bersifat seperti kapasitor, saat VIN dilepas atau menjadi 0 volt, bisa saja masih ada muatan yang tersimpan di gate dan itu bisa membuat MOSFET tetap aktif tanpa disengaja. Nah, RGS akan menarik tegangan gate kembali ke 0 volt sehingga memastikan bahwa MOSFET benar-benar off saat VIN tidak diberikan. Bisa dikatakan RGS berfungsi untuk menjamin MOSFET tetap dalam kondisi mati saat tidak ada sinyal. Jadi kedua resistor ini sangat penting untuk kestabilan rangkaian MOSFET. Selanjutnya dilanjut nomor 3. Baik, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan nomor 3, yaitu jelaskan grafik region-region pada MOSFET. Baik, untuk region pada MOSFET menunjukkan hubungan antara arus drain dan tegangan drain source untuk berbagai nilai tegangan gate. Dan dari grafik ini bisa kita lihat ada 3 region utama, yaitu yang pertama ada cutoff region, di mana cutoff region ini saat VGS lebih kecil dari tegangan ambang atau VTH, sehingga MOSFET dalam keadaan off dan tidak menghantarkan arus. Lalu yang kedua ada linear atau triode region, terjadi saat VGS lebih besar dari VTH, namun VDS masih kecil. Dalam kondisi ini, MOSFET mulai menghantar arus dan bekerja seperti resistor variabel. Lalu yang ketiga ada saturation region, terjadi saat VGS lebih besar dari VTH dan VDS cukup besar, di mana arus ID arus source menjadi konstan meskipun VDS bertambah. Baik, bisa dilanjutkan untuk nomor 4. Baik, saya di sini akan menjelaskan nomor 4, tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Valda Tahta Alia, NIM saya 2451503011111032. Di sini saya akan menjelaskan nomor 4. Pertanyaannya adalah, jika
Jika lampu tidak menyala meskipun pin sudah diberikan, sebutkan dan jelaskan minimal 3 kemungkinan penyebabnya. Yang pertama yaitu MOSFET-nya rusak atau tidak sesuai. Jadi, meskipun sudah diberi arus, jadi arusnya ini nggak ngalir ke lampu karena MOSFET-nya itu rusak. Dan selain itu, perlu juga dipastikan bahwa MOSFET yang digunakan itu menggunakan tipe N-channel. Jadi memang harus sesuai dengan spesifikasi. Yang kedua yaitu sambungan rangkaian terputus atau tidak rapi. Ini bisa tergantung dari source, drain, atau mungkin gate-nya. Nah, dan kadang-kadang kita tuh bisa error karena kabelnya itu longgar. Selanjutnya yaitu pin tidak benar-benar mencapai tegangan yang dibutuhkan. Nah, ini meskipun udah dikasih tegangan pinnya 5 volt, ini tuh nggak bisa sampai tegangan yang dibutuhkan karena terhambat resistor yang terlalu besar. Jadinya tegangan VGS tidak bisa mencapai ambang aktif MOSFET-nya. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih Valda atas penjelasannya. Perkenalkan, sebelumnya izin saya akan menjelaskan nomor 5. Nama saya Syarif Khairul Anwar, NIM 2451503011111028, dengan soal bagaimana prosedur pengecekan MOSFET menggunakan multimeter untuk mengetahui apakah MOSFET dalam keadaan baik atau dalam keadaan rusak. Untuk mengecek kondisi MOSFET menggunakan multimeter, pertama-tama kita identifikasi dulu kaki-kaki MOSFET, yakni gate, drain, dan source dengan bantuan datasheet atau penanda komponen. Pastikan MOSFET dalam keadaan tidak terhubung dengan rangkaian agar hasil pengukuran lebih akurat. Atur multimeter pada mode dioda tes, lalu buang muatan pada gate dengan menghubungkan gate ke source selama beberapa detik menggunakan pinset atau probe multimeter. Selanjutnya, cek kondisi awal antara drain dan source dengan menggunakan menempelkan probe merah ke drain dan hitam ke source untuk N-channel. Jika MOSFET baik, tidak akan ada terjadi konduksi, yakni layar menunjukkan 0L atau tidak ada nilai. Untuk mengaktifkan MOSFET secara manual, sentuhkan probe merah ke gate dan hitam ke source selama beberapa detik. Koreksi selama 1 detik untuk memberikan muatan ke gate. Setelah itu, ulangi pengecekan drain source. Jika MOSFET dalam keadaan baik, akan terjadi konduksi dan multimeter akan menunjukkan nilai sekitar 0,4 sampai 0,7 volt. Terakhir, reset kembali gate dengan menghubungkan gate ke source agar MOSFET kembali ke kondisi mati. Jika sejak awal sudah ada konduksi atau MOSFET tidak merespon saat gate diberi muatan, kemungkinan besar MOSFET dalam keadaan rusak seperti itu. Baik, terima kasih kakak-kakak semuanya. Terima kasih juga teman-teman yang telah menjelaskan soal. Kami dari kelompok 2 mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jikalau dalam presentasi kami terdapat kekurangan dan juga kesalahan dalam kami menjelaskan maupun dalam jawaban yang telah kami berikan. Terima kasih kakak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.